الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid, dan hari ini kita masuk di halaman 126 dari kitab bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Nah, tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 73. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat-Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Summa yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Saya tanya Pak Chandra, nikmat Allah ada berapa? Banyak. Nikmat Allah ada dua, zahirah wa batinah, yang terlihat dan tak terlihat. Contoh sekarang, apa yang terlihat? Sehat. Yang terlihat, yang nyata, itu sebagai nikmat. Mantap. Nah, dengan bertamu dapat suguhan, itu nikmat. Nah, dengan kelihatan sehat hari ini, itu nikmat. Tadi pagi dapat makan soto gratis, itu nikmat. Nah, Bisa bangun nikmat. bisa bangun, nikmat. Badan gemuk, nikmat. Makanya ada satu ucapan, tidak tahu dari Ustadz siapa, insya Allah dari Ustadz dari ini ya. Dia mengatakan, jangan kamu mencela orang gemuk. Celaanmu kepada orang gemuk tidak menjadikanmu kurus. Oh, sudah dapat nih kuatas itu. Nah, yang batin apa contohnya? Yang batin itu lebih kepada hati. Amalia hati. Contoh apa? Iman, sabar, tawakal. Jangan bisa beriman itu nikmat. Nah, kita tidak menjadi orang yang ateis, kita tidak menjadi orang kafir. Kita bisa sabar, kita bisa tawakal. Mungkin kita berjauhan dengan anak kita di pondok. Sebagian orang lunam. Ada seorang ummahat, saya antar ke pondok, beliau bisa tegar untuk berpisah dengan anaknya dari lahir sampai SMP. Kemudian ketika anak ini naik ke SMP, diantar ke pondok oleh saya sama keluarganya. Di sana beliau tidak nangis. Sampai kembali ke rumah baru nangis. Makalah muncul tulisannya kemarin itu. Nah, di sini ya, nikmat adalah segala sesuatu yang kita bisa rasakan dari kebaikan yang itu berasal dari Allah. Itu nikmat. Dan nikmat dibagi dua, zahir dan batin. Dapat dipahami? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebagian hamba-hambanya dari orang-orang yang kufur, yang mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah. Contoh ya nopo nih. Kadang kita merasa mengingkari nikmat Allah tapi tidak terasa oleh kita. Contohnya kalimatnya seperti apa? Pak Joko janji ini Hanifah, tapi butuh komputer. Contoh mawon ya. Engko apa nih oleh rezeki baru tak tekono komputer. Saya tanya, kalau tanya kalimat ini benar atau salah, nanti abang kalau dapat rezeki tak belikan komputer. Saya tanya Mbak Diana, benar atau salah kalimat itu? Salah, rezeki bukan. Nah, rezeki bukan hanya duit. Orang itu, orang yang mengucapkan kalimat tadi, nanti abangmu belikan komputer, abangmu belikan HP, abangmu belikan kitab kalau dapat
rezeki. Kalau itu yang dimaknai maksudnya rezeki berupa uang, maka itu labas, tidak masalah. Tapi kalau yang dimaknai nanti kalau dapat rezeki dan itu diniatkan karena dia merasa rezeki itu hanya duit, maka itu kufur nikmat, dan itu adalah masuk ke dalam larangan ayat ini. Dapat dipahami buatan? Oh dia selama ini bisa hidup, anaknya juga sampai gede, ya makan bisa 3 hari sekali. Lalu kok mengapa dia mengatakan nanti kalau dapat rezeki? Tapi kalau itu diniatkan yang pertama nggak masalah, mama, bapakmu durung berduit maksudnya gitu. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah rezeki hanya uang, maka termasuk ayat ini. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Disebutkan oleh Mujahid di sini. Contoh kalimat yang kecil, nah, yang itu bisa syirik jurusnya. Apa itu? Qala Mujahid, ma maknahu, ya. Berkata Mujahid, apa maknanya? Huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu an abi. Masya Allah. Ya. Ini adalah hartaku, kemudian aku dapatkan harta ini dari warisannya bapakku. Kufur itu. Ya. Jadi seseorang yang menyandarkan nikmat berupa warisan kepada bapak dan orang tua itu dinilai oleh Mujahid sebagai ucapan kufur. Nah, atau ucapan seseorang, ya, disebutkan oleh waqala Aun, ya, berkata Aun bin Abdullah, yaqulu laula fulan lam yakun kadza. Kalau tidak sekiranya karena dia, maka tidak akan menjadi begini. Contoh apa? Kalau sekiranya tadi aku tidak gonceng Abu Abdurrahman, banku nggak akan bocor. Pernah ngalami seperti itu dengan? Kalau sekiranya tadi aku tidak digonceng oleh Mbak Diana, aku nggak akan jatuh, nggak akan longsor di jalan. Ini ucapan-ucapan kufur semacam ini, seorang muslim harus menghindarinya. Karena apa? Bahwasanya manfaat dan madarat hanya datang dari Allah. Nah, ya tidak boleh kita menyandarkan, oh saya miskin karena nikah dengan kamu, saya mengalami kekecewaan, saya mengalami gini-gini karena kamu. Nah, karena semua manusia, semua yang terjadi baik itu kebaikan maupun keburukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang juga dikatakan Ibnu Qutaibah, yaqulu, nah, hadza bi syafaati alihatina, ya. Ini adalah ucapan, ya, yang diterjemahkan sebagai ucapan orang-orang kafir, bahwasanya semua ini adalah dari pertolongan sesembahan-sesembahan kami. Nah, ketika mereka dari kecil, kemudian Allah besarkan, kemudian Allah beri makan, kemudian ketika mereka sudah genap akalnya, sudah dewasa pertumbuhannya, mereka menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpama ada orang mengatakan ini hartaku, kemudian ini aku dapatkan dari warisan bapakku, itu dikatakan kufur nikmat. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan ini hartaku, aku dapat dari Gunung Kawi karena aku dapat dapat daun Dewon Daru dengan bertapa di Gunung Kawi selama 1 pekan. Diceritakan nih, wallah, ya, diceritakan di Gunung Kawi itu asalnya adalah pengikut Diponegoro. Kemudian dalam pelariannya dia menemukan seorang Chinese wanita yang hamil. Oleh pengikut Diponegoro ini, katanya Pangeran Sujono atau siapa, ditolonglah wanita ini yang tidak punya, kemudian ditolong sampai
bersalin, selesai. Kemudian dia ya dibawahi satu biji gitu untuk ditanam, dibawalah biji tersebut, dan kemudian orang Cina ini karena tidak bisa balas budi, nanti umpama anak saya besar, saya suruh tiap tahun datang ke jenengan untuk sowan. Ya, akhirnya beliau menetap di katanya ini di daerah Gunung Kawi tersebut, di daerah Malang sampai meninggal. Yaitu tadi, kemudian setiap ada orang ke situ minta doanya, pulang jadi kaya. Ceritanya seperti itu sampai berlanjut sampai beliau meninggal. Akhirnya apa? Yang terbanyak datang ke sana adalah orang-orang Chinese untuk meminta hajat mereka kepada kuburan tersebut. Dan memang berhasil. Ada pengakuan, satu pengakuan dari bos, namanya bos ya, yang disebut pabriknya itu PT Bentul. Dalam pengakuannya dia mengatakan, dulu saya adalah pengusaha yang nggak sukses. Ya, dia mulai pekerjaannya ya haram dalam hal ini rokok. Kemudian dia mengalami ketidaksuksesan. Kemudian dia dalam pengakuannya ada rekamannya itu, ya dia datang ke Gunung Kawi. Setelah melalui proses, kemudian dia memiliki tumbal, katanya ditumbali di sana. Kemudian dia pulang membawa buah yang namanya Dewan Daru itu. Dan dalam mimpinya sampai di rumah dia bermimpi bahwasanya dia disuruh orang tua menanam namanya pohon bentul. Kemudian perusahaannya dinamai PT Bentul. Kemudian dari situlah baru perusahaannya besar. Kalau saya umpamakan, kalau itu dilakukan oleh orang Islam, dan kalau dicocokkan dengan ucapan Mujahid tadi, kalau Mujahid mengatakan, orang yang mengatakan ini hartaku aku dapatkan dari warisan orang tuaku, itu dinamakan kufur nikmat. Lalu bagaimana dengan kejadian yang saya sebutkan sebagai pemilik bentul tadi? Kira-kira diarahin apa nih? Pertama, dia jual barang haram. Yang kedua, dia minta pesugihan, dan pesugihannya bukan kepada Allah mintanya, tapi kepada kuburan orang mati. Dan dia klinik dalam arti mempercayai sesuatu yang nggak nyata, mempercayai mimpi, disuruh nandur bentul. Kemudian ya saya katakan, apa, kebanyakan orang-orang yang datang ke dukun hanya motivasi, bukan apa? Bukan karena dukunnya bisa mengayakan seseorang, tapi hanya motivasi saja. Seperti orang, maaf, yang sudah rumah tangga, nih, ada orang yang nggak bisa berhubungan suami istri, kemudian dia minum estrajos. Ya. Karena motivasi yang kuat, ya saya harus berhasil gitu. Kemudian dia minum estrajos dan dia mendapatkan manfaat dari minum. Sebenarnya estrajos, bawang lanang atau apalah namanya, itu sebenarnya, atau mungkin kalau jenengan ke warung jamu itu biasanya ada tikus yang ditaruh di botol. Loh, es ini cendil ya namanya. Ya itu diawetkan dan diminum nanti. Ya setiap orang beli diminum. Jangan lihatlah yang di Jawa tradisional itu sebenarnya tidak ada pengaruh itu. Hanya apa? Sugesti dan dorongan dari keyakinannya. Kemudian dia merasa dirinya apa? Kuat, itu saja. Nah, jadi seorang muslim tidak akan mengaitkan semua hal, baik itu keburukan atau kebaikan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingat bahwasanya dalam bab takdir tidak ada takdir Allah yang buruk. Semua kebaikan dikaitkan kepada Allah dan keburukan dikaitkan kepada manusia. Loh, ini kok buruk, saya selama hidup nggak pernah bahagia. Saya katakan takdir Allah baik dan takdir Allah juga ada yang buruk. Namun semua kebaikan hanya disandarkan kepada Allah. Dapat dipahami di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.